Jika keadaan sudah berubah, gitu ya, ia akan tampil kembali seperti pahlawan kesiangan. Lalu kecam sana kecam sini seperti berpihak kepada kayaknya berpihak kepada kaum muslimin. Gitu ya. Kalau lagi anginnya kaum muslimin yang lagi tren, lagi dapat angin, yang lagi lagi istilahnya dipercaya gitu orang lagi beruntung nih, mereka lalu kemudian menjelmakan diri sebagai seorang yang taat gitu kan, ngikut kepada kaum muslimin. Nanti kalau ada sosok pemimpinnya, tokohnya itu lagi berseberangan dengan kaum muslimin dan menguntungkan baginya untuk berada di pihak yang menguntungkan dirinya, dia di pihak non muslim, orang-orang yang bukan orang muslim, maka ia akan berpihak di situ, membela mereka, menjelekkan orang muslim. Itu ada. Ya Bapak Ibu silakan aja kalau ada gitu ya. Kalau itu ada ya. Jadi pada posisi misalkan seperti ini nih, umat Islam dipojokkan, para ulama yang tidak bersalah bagaimana dipersalahkan, atau orang dipersekusi kan gitu ya. Dipersekusi. Nah, coba pokoknya apa? Mencari kesenangan, kenikmatan, keuntungan diri dan rela untuk menghasut kaum muslimin dan itu menyalahkan kaum muslimin. Itu tuh. Terus jika tidak menguntungkan memihak kaum muslimin, maka ia akan menyanjung lawan demi keuntungan sendiri, bahkan bila perlu menjilat ludah sendiri. Dulunya menghujat tokoh itu, tapi begitu tokoh itu yang menjadi pemimpin, dia menyembah-nyembah, lupa dengan kalimat-kalimat dulu dia yang menjelek-jelekan, yang dia nggak percaya sebagainya. Sekarang begitu jadi pemimpin, dia menghambakan diri ke situ, rela untuk memojokkan kaum muslimin, kan gitu. Demi apa? Demi pujian, demi sanjungan. Dari siapa? Dari orang-orang yang sedang berkuasa politiknya, berkuasa keuangannya, ya, hartanya dan sebagainya gitu. Nah, mungkin kaum muslimin sekarang dalam posisi selalu tertuduh kalau ada apa-apa muslimin ya. Dikit-dikit kaum muslimin, apa aja kaum muslimin. Di dunia kan begitu Ibu-ibu. Kalau ada apa pembunuhan, kalau kaum muslimin orang Islam yang membunuh langsung dibilang teroris. Tapi kalau orang yang lain yang membunuh, itu kejahatan biasa, itu pidana biasa. Selalu begitu. Itu skenarionya memang begitu. Dan ternyata itu juga ada yang orang-orang muslim ikut-ikutan begitu juga itu. Dikit-dikit teroris. Padahal yang ngomong itu saudaranya muslim. Kok bisa tanpa fakta, tanpa data, gitu ya, menindak seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Kita lanjutkan. Menggunakan berbagai cara untuk merebut hati kaum muslimin, tapi kalau sudah tercapai tidak segan mengorbankan kaum muslimin dan bertindak seperti memusuhi kaum muslimin dulu. Ini mungkin dalam konteks sekarang nih ya. Dalam konteks sekarang itu apa itu? Orang kalau lagi ada pilihan, pilkada, pilpres dia memihak kaum muslimin, mengangkat kaum muslimin, bagus gitu. Begitu mereka jadi lupa tuh. Kaum musliminnya ditinggalkan, lupa gitu ya. Bahkan dikorbankan. Lagi perlu suara, dia berlaku seperti pahlawan untuk kaum muslimin, memperjuangkan kaum muslimin. Tapi begitu mereka jadi apa yang diinginkannya, ditinggalkanlah kaum muslimin itu. Nah, gitu ya. Itulah ayat 95 dari potongan ayat innahum rijs. Nah, gitu ya. Bagaimana ridha Allah terhadap orang-orang munafik? Ya. Jadi Allah itu tidak akan rela kepada orang munafik, Bapak Ibu. Ya. Ini ayat At-Taubah 96. Di ayat lain kita lihat Ibu-ibu nih di sebelah kiri kita nih. Apa Allah mengatakan? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. At-Taubah 80. Nih, berarti pulang kembali ke ayat sebelumnya. Apa bilangnya? Hei Muhammad, apa kamu minta ampun untuk orang munafik atau tidak kamu minta ampun untuk mereka? Allah pasti nggak bakal memberi ampun. Mau kamu minta ampun atau tidak minta ampun, Allah nggak bakal ngasih ampunan buat orang munafik. Jadi kalau Allah aja nggak ngasih ampunan, kira-kira kamu nggak usah minta-minta ampun untuk mereka.
Atau surat Al-Munafikun ayat 6. Sawa'un 'alaihim astaghfartahum am lam tastaghfir lahum. Sama aja, kamu mau minta ampun atau tidak minta ampun untuk mereka, Allah nggak bakal ngampunin. Bahkan di ayat At-Taubah sebelumnya, 70 kali kamu minta ampun kepada Allah, kagak bakalan direken, kagak bakalan diperhatikan. Kenapa? Karena yang kamu minta ampun itu orang kafir. Hatinya kafir. Mulutnya saja yang beriman. Gitu. Ya, lanjutkan. Ayat 96 nih. Gitu ya. Sekarang ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Wallahu alimun hakim. Artinya ayat 97 ini, Al-A'rab, orang-orang Arab Badui. Nah, tapi kalau kita sebut Badui, jangan konotasinya Badui Baduy di Banten gitu ya, Ibu-ibu. Baduy itu artinya aslinya orang pedalaman. Itu bahasa Arab Badawi, Baduy itu artinya orang pedalaman. Jadi di mana saja orang pedalaman, jauh di pelosok sana di ujung gunung, itu dalam bahasa Arab namanya Badawi atau Baduy. Ya. Orang-orang Arab Baduy itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, ya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, dan Allah mengetahui hati mereka ya, lagi maha bijaksana. Jadi maksudnya di ayat ini, Bibi kamu lihatkan, kalau yang hatinya keras itu mestinya adalah orang-orang Arab. Siapa itu Arab? Ini Arab itu bahasa Arab ya. Orang Arab yang tinggal di pedalaman, jauh dari perkotaan. Sehingga jauh dari nilai peradaban. Ya, nggak tahu tata cara, tata sopan santun, etika, nggak ngerti orang-orang Baduy itu. Gitu ya. Hidup mereka keras, kasar kan gitu. Karena ketidaktahuan, karena nggak ada informasi sama mereka. Gitu. Nah, ditinjau dari letak dan kediaman orang Baduy yang jauh dari kota, sewajarnya kalau mereka itu dalam ayat ini nih, wajar mereka itu sikapnya itu keras, ya, sikapnya itu nggak santun, nggak sopan, nggak berperilaku, wajar. Kenapa wajar? Karena jauh dari kota. Maksudnya dalam hal ini adalah Madinah ya, jauh dari Nabi, nggak pernah ketemu Nabi. Jadi kalau mereka itu bersikap kasar, wajar, belum pernah mendapatkan sentuhan Nabi. Nah, orang munafik ini kan hidup bersama Nabi di Madinah. Sewajarnya mereka itu perilakunya jangan melebihi orang-orang Baduy. Ternyata orang munafik melebihi orang-orang Baduy. Nah, ini Allah sedang membuat perbandingan. Yang layak tuh orang Baduy sikapnya begitu. Loh, kok ini orang munafik yang tinggalnya di kota bersama Nabi, kok sikapnya lebih melebihi daripada orang Baduy. Kekufurannya, kefasikannya. Ya, itu kok melebihi. Jadi tidak layak kan gitu ya, maksudnya begitu. Justru orang munafik yang melebihi kekerasan hati dibanding orang-orang Baduy. Nah, itu ayat ini ingin mencoba membandingkan. Ya. Asyaddu kufran wa nifaq. Nifaq artinya kemunafikan. Kufran, kekufuran. Begitu. Baik. Jadi orang-orang Baduy itu memang Nabi memaafkan. Ada satu kisah nih Bibi yang benarkan nih. Orang Baduy datang ke Madinah, mau menemui Nabi, masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, itu ya, Masjid Nabawi itu Masjid Nabi. Apa yang terjadi? Karena Baduy ini nggak tahu tuh etika, tata krama, sopan santun. Gitu. Ternyata dia, mohon maaf, ternyata dia buang air di pojok masjid, di dalam masjid buang air, gitu ya, di dalam masjid buang air dia. Sahabat Umar marah itu. Dipukulnya itu, mau dipukulnya. Dicegah sama Nabi, jangan. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu sopan santun, nggak tahu adab, nggak tahu perilaku, bagaimana etika. Mereka barangkali di sananya dulu, di kampungnya ya kalau mau buang air ya sembarangan aja semau maunya. Itu di sana. Maka mereka seperti itu. Maka ketika sampai di Madinah, jangan kau marahi Umar. Karena mereka memang begitu. Ajari dia supaya ngerti, kasih tahu dia supaya ngerti.
Tuh, begitu. Jadi ibu yang kami muliakan, ini kalau kita misalkan ya ada orang yang nggak tahu adab, nggak tahu sopan santun, gitu ya. Nah, lihat dulu tuh mana. Kalau dia memang datang dari kira-kira orang yang jauh dari apa namanya eh, pengenalan etika, sopan santun, ya, adab, ya, maksudnya maklumilah, kira-kira gitu ya. Hal yang sepele saja kadang-kadang tuh, yang sepele saja ya. Kita lihat tuh ya, ibu-ibu yang melihat tuh, orang membuang sampah itu, kan gitu ya. Orang sampah. Jadi kalau orang ya kalau disebut orang kampung nanti orang kampung tersinggung ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya jadi kampungan itu ibu-ibu yang melihat, kampungan itu bukan karena datang dari kampung. Kampungan itu perilakunya. Jadi kalau orang itu, mohon maaf nih, orang itu pakai mobil mewah, lagi di jalan, buang sampah, sebenarnya dia kampungan tuh meskipun hidupnya di kota gitu ya. Itu sebenarnya yang kampungan itu adalah bukan karena dia tinggalnya di kampung, tapi kampungan itu semata-mata karena apa? Sikap perilakunya seperti orang yang jauh dari kota sehingga nggak tahu adab. Siapa yang melakukan? Siapa saja. Orang kota sekalipun, kan gitu ya. Orang yang di kota sekalipun bisa disebut kampungan. Kalau apa? Kalau perilakunya seperti orang yang nggak tahu adab, nggak tahu etika. Seperti ini, al-arab asyaddu kufran. Maka dicegah sama Nabi, kasih tahu dulu. Kenapa? Boleh jadi mereka itu orang-orang yang nggak tahu. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, orang-orang Baduy itu kalau manggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang muliakan nih, manggilnya itu namanya aja itu, Muhammad, Muhammad. Itu nggak sopan banget tuh. Panggil nama, nggak pakai gelarannya. Apa gelarannya? Nabi. Kalau sahabat kan manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah orang kampung, orang Baduy panggilnya Muhammad Muhammad aja itu. Itu sahabat udah jengkel bener lihat begitu. Ini orang nggak sopan sekali. Gitu ya. Maka kita juga ibu-ibu memuliakan kalau manggil nama Nabi kita ini pakai awalan Nabi atau Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jangan kita beriman kepada Muhammad. Muhammad yang mana nih? Gitu ya. Jangan Muhammad tukang kebun samping gitu kan gitu. Jadi nama Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu etika kita. Gitu ya. Ya. Nah, apa di dalam surah Al-Hujurat itu disebut ya. Gitu ya. Innalladzina ya apa nama sesungguhnya orang-orang yang memanggil namamu gitu ya. Innalladzina yunaduna kami warail hujurat aktsarum la yaqilun. Gitu. Orang-orang yang memanggil namamu tuh dari balik itu, orang yang nggak tahu, nggak punya akal gitu ya. Jadi kalau manggil nama Nabi dianjurkan menggunakan nama sebutan gelar beliau. Apa? Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, gitu ya. Itu caranya. Itu etikanya begitu. Baik, kita lanjutkan. Pada ayat 98 ya, keburukan sikap orang Badui. Wa minal arabi ma yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatalabbasu bikum ad-dawair alaihim dairatus saw wallahu samiun alim. Nah, ini disebut dalam Al-Qur'an. Apa sih contoh-contoh sikap Baduy yang apa namanya itu yang jelek itu? Ternyata sikap yang Baduy yang jelek itu, tapi sebagian disebut Al-Qur'an, itu ternyata dicontoh oleh orang munafik yang hidupnya di kota, nggak pantas melakukan hal itu. Apa? Di antara orang-orang Arab Badui atau Baduy, ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian, sebagai suatu kerugian. Dan dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Mereka lah yang akan ditimpa mara bahayanya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya begini, orang Baduy yang nggak ngerti tentang Islam, mereka kalau diajak berperang, diajak untuk infak di jalan Allah untuk berperang, itu mereka mikir karena mereka nggak ngerti, nggak tahu. Nanti untungnya apa nih kalau saya berinfak bersedekah nih? Keuntungan saya apa? Dapatnya saya apa nanti nih? Begitu. Itu wajar orang kampung, orang Baduy yang nggak pernah dapat informasi. Ternyata hal yang seperti itu, yang jelek itu dilakukan orang munafik. Orang munafik yang tinggalnya di kota, tinggalnya bersama Nabi, kan begitu?
Kok melakukan hal itu? Itu kan lebih jahat dari orang Baduy, maksudnya begitu. Orang munafik mau berinfak, mau bersedekah, dia tanya, untung saya apa? Nah, ini pamrih sekali. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, kalau ada orang nyumbang ke masjid, saya mau dapat apa? Nah, itu Baduy itu kan gitu. Pernah dengar nggak ibu-ibu tuh ada ya dulu ya, apa namanya di media massa ya, ada orang nyumbang karpet 2, 3 gulung gitu, calon ya, calon legislatif kan gitu, terus nggak jadi, masa itu diambil lagi, Ambil lagi, iya. diambil lagi. Nah, itu kan berarti orang bersedekah, orang berinfak, orang berderma itu pamrih sekali. Kalau itu dilakukan oleh orang Baduy, kata Al-Quran, itu masih ada wajarnya. Ini dilakukan oleh orang yang terhormat, dalam tanda kutip terhormat kan gitu, orang-orang anggota wakil rakyat kan terhormat katanya panggilannya ya kan gitu. Iya. Kok melakukan hal yang sama? Ini gimana itu kan? Jadi kalau mau nyumbang, ini saya dapat apa nih? Untungnya saya apa nih? Nah, ya begitu itu. Jadi kalau dia nyumbang rugi, saya harus ada untungnya nih kan gitu. Nah, itu Allah menggambarkan dalam surat ini yang seperti itu tuh layak kalau dilakukan orang Baduy. Kalau kita orang yang sudah berperadaban, udah dengar apa namanya itu ayat Al-Qur'an, udah dengar hadis Nabi, maksud Al-Qur'an, maksudnya jangan begitu berlaku. Jangan apa namanya hitung-hitungan duniawi materi. Kalau saya infak, sedekah, nyumbang, saya dapat apa? Dapat jabatan apa di situ? Ada di satu masjid lagi apa namanya renov kan begitu. Saya mau bangun nih, tapi nanti kalau jadi selesai ada pergantian pengurus saya jadi ketuanya. Ah, itu kan namanya nyumbang, ada pamrih namanya kan gitu ya. Nyumbang ada pamrih, nggak apa-apa nanti saya sumbang apa nih genteng gitu ya. Berapa? 2.000 saya genteng. Tapi nanti pesannya saya jadi ketua ya DKM-nya. Ah, itu kan namanya pamrih kan gitu ya. Nah, itu hal seperti itu tuh nggak layak dilakukan oleh orang-orang yang berada di perkotaan, yang sudah apa namanya berperadaban, tahu ilmu, tahu etika. Kalau dilakukan orang-orang Baduy dalam ayat ini nih, itu masih wajar. Kenapa? Karena dia nggak tahu informasi, nggak tahu ajaran agama, nggak tahu tentang Islam, nggak tahu tentang Al-Quran, nggak tahu tentang hadis. Wajar nggak tahu bahwa orang berinfak itu akan dibalas gitu ya. Nah, ibu-ibu memuliakan, infak itu kan balasannya macam-macam ya. Paling sedikit orang kita berinfak itu, ya, itu 10. 10. Ya, kan? Manja abil hasanati falhu asyru amsalihah. Itu Al-Quran. Siapa yang berbuat satu kebaikan, dia akan diganjar, dia akan dibalas 10 kali lipat dalam satu ayat. Di ayat yang lain, dia akan diganjar menjadi 70 kali lipat. Di ayat lain dia akan diganjar 700 kali lipat. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Gitu kan 700 kali lipat. Lalu di ayat yang lain, wallahu yudha'ifu liman yasha. Sekehendak Allah, Allah mau menggandakan seberapa banyaknya. Itu. Jadi infak apapun kan gitu. Termasuk juga mungkin kan kegiatan kita ini kan gitu, panitia juga membuka infak barangkali untuk ke masjid, untuk kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan apa, itu menjadi jariah, itu menjadi jariah, menjadi amal yang langgeng manfaatnya, ilmunya. Ketika ilmunya diserap oleh banyak orang, lalu orang dengan ilmu itu Allah terapkan, maka orang-orang yang berinfak untuk kegiatan-kegiatan ya apa namanya dakwah itu, maka insya Allah langgeng seperti itu. Memang Rasulullah menyebut, ibu-ibu yang kami lihatkan, apa nih, menyebut secara khusus tuh apa misalkan sumur. Nah, sumur. Jadi kalau ibu-ibu boleh tuh kalau ada masjid, musola di mana mati sanyonya, bukan sanyonya, kan ngomongnya sanyo merek ya. Itu ya kayak orang dulu, jadi mesin air. Itu kebiasaan itu ya. Kalau apa-apa yang disebut mereknya ya. Orang mau beli air, bilangnya apa tuh? Beli Aqua itu. Wah. Lihat mereknya apa, kalau itu kan misalnya ada merek tertentu ya kan gitu, Fit, beli Aqua Fit, jadi Aqua itu kan merek gitu ya. Gitu ya, itu kebiasaan dari dulu begitu. Jadi termasuk kalau kita dulu Bapak Ibu itu kan bukan sebelum zaman saya ya,
beli odol Pepsodent, Odol itu ternyata merek juga itu, gitu ya. Jadi kebiasaan begitu. Nah itu. Jadi ibu-ibu yang melihatkan, kalau ada masjid yang mati, gitu ya, mesin airnya, itu kesempatan sebenarnya bagi kita tuh. Untuk apa tuh? Nyumbang mesin air itu tuh. Nyumbang. Kalau nggak seluruhnya, sebagiannya. Kenapa? Sepanjang mesin air itu berfungsi, airnya mengalir untuk orang berwudu, sehingga orang dengan wudu itu orang sholat, subhanallah. Berapa banyak yang didapat oleh kita itu. Sumbang Al-Quran, mushaf Al-Quran, sepanjang Al-Quran itu dibaca, subhanallah, beranak pinak. Sumbang orang-orang guru-guru ngaji di kampung-kampung nih, guru Iqra, ya, dengan cara itu lalu kemudian guru itu bisa gitu mengajar anak-anak yang tadi nggak tahu alif batasan sehingga bisa ngaji. Sepanjang orang itu ngaji, maka sumbangan orang-orang yang menghidupi guru-guru ngaji di kampung tadi jalan terus. Subhanallah. Itu ibu-ibu ya. Itu. Nah, apa nggak boleh kalau kita infak makanan? Boleh juga. Nah, kan boleh. Dengan makanan itu orang menjadi kuat beribadah, dapat juga gitu ya. Nah, cuma kalau ada yang lebih langgeng, selain yang tadi yang sepintas-sepintas tadi, juga yang langgeng-langgeng tadi. Kenapa? Karena panjang usia kebaikan, manfaat, ganjaran buat kitanya. Baik, ayat terakhir, ayat 99, ibu-ibu ya. Ternyata kalau 2 jam apa nggak terasa lama nih? Iya, betul Ustaz. Gitu ya. Nanti ibu-ibu pada bosen nih, wah. Ya nanti apa namanya ada tanya jawab ya. Tanya jawab. Ya. Baik, ayat terakhir. Sebelum ayat terakhir dulu, mengapa orang munafik menghendaki datangnya mara bahaya bagi Nabi? Jadi orang munafik itu menghendaki Nabi itu celaka. Nabi itu mati. Dengan celakanya Nabi SAW, maka tidak akan ada lagi kewajiban-kewajiban yang akan dibebankan kepada mereka. Terbebas dari sholat, kan gitu ya. Tidak ada lagi membayar zakat. Harapan mereka begitu. Tidak ada lagi anjuran sedekah, tidak perlu lagi berhaji, tidak ada lagi perintah berperang. Seakan-akan kalau nabinya wafat, nabinya celaka, akan hilang. Padahal setelah nabi nggak ada, para sahabat, para khulafaur rasyidin kan tetap melanjutkan. Kan gitu. Mungkin sekarang juga bisa dilakukan. Kalau nggak ada ustadz kan nyeramahin aja nih, nganjurin ini. Oh kayaknya pengung itu telinga tuh, nganjurin sedekah, nganjurin apa. Kalau nggak ada ustadz kan saja mati kan nggak ada yang nganjurin kan aman kan gitu, sama aja itu kan gitu ya. Nah itu. Jadi sikap-sikap yang disebut orang munafik dahulu itu boleh jadi masih ada sifat-sifat itu dilakukan oleh orang-orang yang sekarang. Itulah mengapa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang banyak hal tidak menyebut tokoh pelakunya. Sebab apa? Sebab sikap perilakunya akan langgeng. Akan ada di masa-masa berikutnya. Baik, nah, ini dia ayat terakhir. Apakah semua orang Baduy itu ingkar? Apakah semua orang Baduy itu jelek? Jadi mereka kan selalu mengkaitkan yang perilakunya jelek, kampungan itu orang Baduy. Ternyata enggak. Al-Quran sendiri memuji nih. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa minal a'rab, di antara orang-orang Baduy itu ada juga yang beriman, enggak semuanya kufur. Billahi wal yaumil akhir, gitu ya. Dan percaya kepada Allah dan hari akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul. Jangan anggap bahwa orang-orang Baduy yang kamu kayak orang-orang munafik, bahwa orang Baduy itu kalau berinfak itu selalu minta konsesinya, minta kembaliannya, minta kemanfaatannya. Enggak, di antara mereka juga ada yang berinfak apa? Qurbatin indallah, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Itu orang Baduy saja begitu. Enggak semuanya yang dianggap bodoh tadi. Enggak, ternyata orang-orang pegunungan sana, orang kampung sana di ujung itu ternyata juga ada yang mereka itu kalau berinfak itu tulus karena Allah, ingin mendapatkan apa namanya rahmat barakah dari Allah SWT. Wa salawatir rasul, dan juga salawat. Nanti kita bahas apa tuh salawat maksudnya. Ala innaha qurbatul lahum, itulah sesungguhnya pendekatan ya, upaya pendekatan Allah akan mendekati mereka. Sayadkhiluhumullahu fi rahmati, Allah akan memasukkan mereka orang-orang yang seperti ini ke dalam rahmatnya. Innallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nah, salawat itu apa? Nih ibu-ibu yang kami muliakan. Jadi salawat itu tergantung. Kalau salawat itu bersumber dari Allah, maka maknanya curahan rahmat. Kalau malaikat yang memberikan salawat, itu artinya malaikat meminta ampunan. Kalau manusia yang bersalawat, artinya doa kebaikan, mendoakan kebaikan. Tuh, salawat itu. Sama kata-katanya, tergantung siapa yang mengucapkannya. Di dalam surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gitu ya. Sesungguhnya Allah bersama para malaikat bersalawat kepada Nabi. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi, hai orang-orang beriman, maka bersalawatlah kepada Nabi. Jadi, kalau Allah memberi salawat kepada Nabi, berarti Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Para malaikat bersalawat kepada Nabi, berarti para malaikat meminta keampunan kepada Allah untuk Nabi. Sedangkan kalau kita bersalawat kepada Nabi, minta kepada Allah agar Allah hadirkan kebaikan untuk Nabi. Tuh. Apa Nabi kurang baik? Nabi udah sempurna. Minta keselamatan kepada Allah agar keselamatan diberikan kepada Nabi. Apa Nabi enggak selamat? Nabi udah pasti selamat. Jaminan Allah. Kan begitu. Nah, terus untuk apa kita bersalawat kepada Nabi? Karena sesungguhnya salawat yang kita berikan, salawat yang kita ucapkan, salawat yang kita lantunkan, sesungguhnya kebutuhan kita sendiri. Rasul nggak butuh salawat kita. Rasul sudah dijamin sama Allah. Kita yang butuh dari salawat itu. Kenapa ibu-ibu yang muliakan? Maka ulama menggambarkan, kalau kita bersalawat kepada Nabi itu seperti kita menuang air di gelas yang sudah penuh. Nabi itu penuh rahmat Allah, penuh barakah Allah, penuh keselamatan dari Allah. Udah full Nabi itu selamatnya. Maka kalau kita menuang air di gelas yang penuh, maka pastilah air itu akan tumpah. Sebanyak yang kita tuangkan ke gelas yang penuh, sebanyak itu pula yang tumpah dari gelas itu. Tumpahan itu kembali kepada siapa? Kembali kepada orang yang mengucapkannya. Kembali kepada orang mendoakannya. Kita kembali kepada kita. Bahkan bukan hanya sepadan dengan tumpahan yang kita berikan, yang kita tumpahkan. Rasul menyatakan, man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi asyran. Siapa orang yang mendoakan aku sekali kebaikan, mendoakan keselamatan untuk aku sekali mendoakan keselamatan, mendoakan keberkahan untuk sekali aku keberkahan, maka Allah melipat gandakan 10 kali lipat kebaikan, keberkahan, keselamatan pada kita yang mengucapkannya. Maka kalau kita mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik, ada 3 ucapan doa kita kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, salat kebaikan. Salim keselamatan. Barakah keberkahan. Semoga Allah hadirkan kebaikan, keselamatan, keberkahan kepada Nabi, maka 30 kebaikan akan sampai kepada kita. 10 kebaikan, 10 keselamatan, 10 keberkahan yang mengucap Nabi. Loh, ibu-ibu bukan saya, Nabi yang mengucapkan. Jadi kalau kita yakin kalau Nabi mengatakan begitu, ya kita percaya. Yang gitu ya, insya Allah seperti itu. Baik, subhanallah, tidak terasa nih. Nah, tidak terasa sudah. Terasa, alhamdulillah. 1,5 jam nih ibu-ibu yang kami muliakan ya. Jadi silakan dari paparan surah At-Taubah ayat 94 sampai dengan 99. Kami tadi sampaikan pesan-pesan ayatnya gitu. Barangkali di antara ibu-ibu ada yang ingin bertanya atau mendalami sejauh yang saya bisa jawab, barangkali nanti akan kami coba berbagi kepada ibu-ibu yang kami muliakan. Kalau belum, mohon maaf, nanti kita pada pertemuan selanjutnya nanti akan kami sampaikan insya Allah. Begitu ya, monggo. Ya kan nih, dengan tadi Bu Endah ya Bun ya? Siapa Bun ya? Iya, Bu Endah. Enggak, Bu Anjaidah. Silakan barangkali memandu ada yang ingin ditanyakan dari para ummahat, ibu-ibu para peserta, kami silahkan. Silakan, Bu.
Untuk dari kami untuk sementara kami cukupkan. Ya. Terima kasih. Monggo Ibu, kalau ada yang dipertanyakan kepada insya Allah Ustadz akan memberikan penjelasannya. Silahkan pertanyaan Ibu-Ibu. Silakan kalau ada hal yang ingin tanyakan. Assalamualaikum. Ibu, ada yang Pak bertanya? Bu Haja Silahkan. Ratna, silakan. Nanya Bu Ratna. Maaf Bu nih Ratna. tadi terputus sebentar Pak Ustadz. Enggak, ini Gitu ya. cuma mau nanya masalah apa tadi karena ada menyinggung masalah janji Rasulullah Pak Ustadz. Iya, Bu. Betul. Kalau kejadiannya seperti ini Pak Ustadz. Oke. Katakanlah ada dua orang nih Pak Ustadz. Katanya si A sama si B. Si B ini datang ke si A menagih utang bahwa dia pernah berjanji. Tapi si A ini merasa nggak pernah menjanjikan gitu. Nggak pernah. Tapi dan kejadiannya sudah lama, udah sekian tahun, baru si B datang menagih janji bahwa kamu dulu pernah ngomong begini ke saya, pernah berjanji seperti ini. Itu gimana hukumnya kalau begitu Pak Ustadz? Sementara si A lupa sama sekali, udah mohon-mohon kepada Allah biar minta diingetin gitu, minta dikasih petunjuk kalau memang dia pernah berjanji seperti itu. Itu tetap wajib dipenuhi atau gimana Pak Ustadz? Baik, makasih Bu Ratna nih. Baik, ada dua hal Ibu-ibu yang mulia. Terkait dengan yang diminta oleh kepada kita itu karena hutang ya. Misalkan si A berhutang kepada si B. Maka si B menagih kepada si A itu adalah haknya si B. Gitu ya. Haknya si B untuk menagih, haknya miliknya kepada si A. B-nya berhak untuk menagih kepada si A atas hutang yang pernah dipinjamkannya kepada si A. Itu hak. Yang kedua, jika terkait itu dengan A pernah ngomong, nanti kalau saya ini dan itu, saya sukses, rumah saya bangun, itu ngomong nanti kalau saya bisa bangun rumah, nanti ya saya kasih kamu nanti uang lah 1 juta, misalkan begitu. Gitu. Maka itu jatuhnya namanya adalah nazar. Nazar, Ibu. Kalau nazar, wajib hukumnya. Maka si B yang menagih kepada si A sudah bagus tuh. Kalau itu nazar ya. Sudah bagus mengingatkan. Sebab kalau enggak ini tanggungan dia ini. Tanggungan bagi si A yang sudah menjanjikan. Bernazar dulu. Bernazar itu kan kalau membatalkan ada kifaratnya. Jadi harusnya berterima kasih kepada si B kalau itu betul. Itu nazar. Kan gitu ya. Problemnya adalah ternyata si A merasa nggak pernah menjanjikan apa-apa. Seperti itu. Nah, dan nggak ada saksi Pak Ustadz, nggak ada saksi. Jadi dia iya. cuma bilang waktu itu pernah ngomong nanti kalau rumah saya ini nanti dijanjiin berangkatin umroh gitu, apa gitulah ya. Iya, tapi nggak ada saksi dan si A ini udah mencoba mengingat, nggak merasa nggak pernah berucap gitu. seperti itu karena dia orangnya juga bukan tipe orang yang gampang mau ngobrol janji gitu, apalagi janji yang enggak baik hal yang kecil ya. Itu benar. gimana? Jadi kalau si A merasa saya tidak pernah sama sekali menjanjikan hal itu, saya nggak pernah bicara seperti itu, gitu ya. Jika itu disampaikan dengan betul-betul pemikiran yang dalam, mengingat coba sebagainya, yaitu tidak ada kewajiban bagi si A untuk memberikan apa-apa kepada si B ketika memang tidak ada yang pernah diucapkannya, apalagi tidak ada saksi, tidak ada apa-apanya kan begitu ya, jangan problem begini. Iya, tidak ada, hanya berdua katanya. Dan si A itu sampai udah mohon-mohon kepada Allah, udah apa gitu minta ya Allah kalau memang bukan dia mau menyalahi janji ya, karena orangnya orang amanah juga, bukan orang yang ini gitu. Tapi dia benar-benar sampai sekarang itu belum ada petunjuk bahwa dia pernah memang berkata seperti itu. Betul. Dia bingung itu wajib dipenuhi di salah satu sisi dia merasa nggak pernah berjanji seperti itu karena dia nggak gampang bikin nasar-nasar seperti itu ya ke orangnya. Betul. Baik. Jadi kalau tidak sama sekali merasa bernazar kepada orang lain kan gitu,
Mungkin jalan tengahnya adalah dia akan bersedekah saja kalau memang berkenan. Ya udahlah saya sedekah saja, nilainya berarti sedekah bukan nazar. Ya kalau namanya sedekah mau-maunya dia ya. Misalkan Sedekahnya ke si orang menagih tadi tuh yang merasa dijanjiin gitu. betul. Kalau itu dia Iya. merasa di situ ya sudah, dia nilainya adalah bukan nazar. Ya sudahlah, daripada nanti menjadi misalkan mohon maaf jadi jelek kan gitu ya, merasa gitu. Niat dalam hatinya ya saya nggak pernah berjanji, nggak pernah Tapi nggak usah perlu di itu kan nggak usah dibilangin ke orangnya nih saya gantinya ini gitu. Perlu nggak atau cukup dalam hatinya dia aja gitu? Oh, boleh. Yang lebih lepas ya yang pertama tadi, misalkan saya mohon maaf tidak ingat kalau saya pernah bernazar. Kalau punya buktinya boleh nanti bawakan ke saya. Tapi saya memang berniat mau sedekah saja nih, silakan. Alhamdulillah ini ada rezeki, misalkan begitu. Kan gitu ya. Jadinya dia nanti si B itu akan mencari, kalau betul dia akan menagih sebagai nazar, dia perlu bukti kan begitu. Kalau tidak, toh si A sudah bersedekah. Ini nilai sedekah saya saja. Alhamdulillah nih mau bagi kan gitu. Boleh diucapkan. Tidak pun tidak apa-apa. Dalam hati maksudnya. Disampaikan dalam hati. Itulah saya bernazar saja. Begitu. Jadi saya kira itu punya jalan keluar yang bisa dilakukan karena nggak ada bukti itu yang repotnya ya. Iya. Nggak ada bukti. Karena Iya. udah lama juga Nggak ada sih bukti, nggak ada saksi, jadi, apalagi sudah lama. Iya. Itulah Iya. mengapa dalam surah Al-Baqarah 282, Al-Baqarah 822 kan gitu ya. Iya, Mengatakan jika engkau berjanji Iya. tentang satu utang piutang, catat gitu. Apalagi nilainya besar, wah catat tuh ya. Dan gitu. Baik, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Monggo yang lain jika ada ibu-ibu. Bu Ida, pertanyaan dong, Bu Ida. Boleh, silakan. Ya, silakan. Saya ini. Assalamualaikum. Pak, saya mau nanya, kan Bapak bilang kalau kita bertanya dengan dukun, sholat kita tidak selama 40 hari. Iya. Nah, misalnya Pak, kita rumah, mau beli rumah, tanya sama yang ahli gitu Pak. Itu sama dengan dukun ya Pak yang. Iya. Ya Pak. Iya. Jadi iya. Maka kalau ditanya ke saya Ibu, Feng Shui itu gini Bun. Harus dipilah gitu ya. Kalau nasihat dia itu tentang apa, sarannya apa, kalau berkaitan dengan keselamatan dan bahaya itu ya nggak boleh. Ya. Ini kalau kamu ngadep utara nanti kamu jadi untung, nah, itu nggak boleh. Ya, kamu ngadep selatan nanti rezekinya susah, nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kamu menghadapnya ke barat nih supaya dapat udara pagi sinar matahari, gitu nasihatnya. Ngadapnya ke barat karena kanan kirinya kosong supaya angin bisa masuk. Itu namanya rasio logika analisanya jalan. Itu percaya boleh. Kalau yang begitu tuh. Tapi kalau kaitannya menghadap ke barat, nanti rezekinya mampet. Nah, itu nggak boleh. Itu berkait dengan rezeki. Nanti kalau ke utara, sial mulu. Nah, itu nggak boleh. Kalau itu urusan gaib. Tapi kalau sarannya, saran yang masuk akal, gitu ya, ngadapnya barat timur. Kenapa? Supaya kalau ngadapnya ke timur, begitu nanti sinar matahari masuk pagi-pagi. Nah itu kan bagus, itu masuk akal, itu boleh diterima. Ngadapnya ke barat supaya apa nih? Karena kanan kirinya nantinya takutnya dikhawatirkan nanti tertutup angin, jalur angin supaya sirkulasi udaranya bagus. Ah itu boleh. Gitu ya Bun ya. Jadi dipilah-pilah nasihatnya. Feng Shui-nya dipilah-pilah. Kalau berkaitan dengan mudorot, manfaat, itu nggak boleh. Iya, keselamatan, kehancuran, kerugian, kebangkrutan, kan gitu nggak boleh. Itu urusannya Allah, ya kan gitu ya. Baik, saya kira itu mohon maaf Bu Yani. Monggo. Iya, sama-sama. Silakan ibu-ibu yang lain ada yang ingin barangkali bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Masrura nih ya. Monggo Ibu Masrura.
Ustadz, saya mau tanya yang penjelasan Ustadz di dalam ayat 94 tadi. Dikatakan bahwa Nabi pun tidak akan mendapat berita-berita yang akan datang kecuali kalau dia mendapatkan dari Allah. Betul. Ini saya pribadi Ustadz, kadang-kadang saya sering bermimpi. Misalnya begini, saya dulu tinggal di Semarang, kemudian saya tidak mau ikut pindah ke Tangerang karena suami saya pindah ke Tangerang. Kemudian di situ saya bermimpi bahwa ketika kamu datang ke Tangerang, terus saya pindah ke kompleks Islamik, saya disuruh banyak berzikir dan berdoa. Kemudian saya ada lagi mimpi tentang tetangga saya. Saya belum tahu bahwa dia akan berhenti kerja. Kemudian saya guyon karena saya nggak percaya mimpi itu. Saya mimpi kamu berhenti kerja. Kok bisa, Bu Masroh, mimpi tentang saya? Nah, nggak lama dari situ benar-benar kejadian, Ustadz. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah kita bisa percaya kepada mimpi yang kita pernah bermimpi, atau kita tidak bisa percaya? Dan terakhir saya bermimpi tentang Ustadz Nur. Saya tidak tahu kalau dia hobi pisang. Saya bermimpi bahwa Ustadz Nur ada di halaman Masjid Asmaul Husna. Kemudian di belakang sepeda motornya itu ada pisang-pisang. Kemudian saya melihat sepintas, kok ada pisang-pisang ya di belakang motornya Ustadz Nur. Kemudian saya tanya sama Bu Ida, istrinya, Bu, maaf saya mimpi tentang Ustadz Nur. Saya mimpi di halaman masjid itu Baitul Ma'mur, bukan Asmaul Husna ya. Baitul Ma'mur. Terus dia bilang begini, itu pisang-pisang makanan daripada Ustadz Nur, kesenangannya. Begitu Ustadz. Apakah saya harus percaya dengan mimpi-mimpi? Bila saya bermimpi lagi tentang sesuatu, apakah saya hapus? Saya tidak usah percaya dengan mimpi-mimpi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya. Ini pertanyaan tentang bagaimana menakwil mimpi gitu ya Bun ya. Makasih pertanyaannya nih. Bibi yang muliakan, mimpi itu para ulama membagi menjadi 3 bagian. Mimpi kita manusia biasa ya. Kalau nabi itu bermimpi itu wahyu, ibu-ibu yang muliakan. Kalau nabi bermimpi itu wahyu. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak, itu perintah, gitu ya. Itu nabi. Kalau kita gimana? Kalau kita, seingat saya nih nanti saya bisa mengingat kembali ya. Ulama mengatakan membagi 3 macam. Jadi mimpi itu terbagi jadi 3 macam. Pertama, mimpi yang memang datang dari Allah menjadi firasah bagi kaum muslimin. Memang ada hadis Nabi mengatakan mimpinya kaum mukmin itu 1/40 kenabian. Saya ulangi lagi ya. Mimpinya kaum mukminin itu, kaum muslimin itu 1/40 kenabian. Artinya ada nilai-nilai kebenarannya. Ya, nilai-nilai kebenarannya. Hanya dipilah-pilah ibu-ibu. Dipilah-pilah kan gitu ya. Jadi kita kan nggak tahu cuma ya mana yang bakalan terjadi, makna yang bakalan tidak terjadi kan begitu ya. Di firasat kaum muslimin itu firasat hati orang mukmin itu memang bagian daripada sekian puluh tadi kenabian, artinya bukti kebenaran dari Allah SWT. Bisa melalui mimpi, firasat. Bisa juga nggak mimpi, seperti mohon maaf, ibu-ibu pernah dengarkan gitu. Kalau mohon maaf ini kan ikatan batin seorang ibu kepada anak kan kuat biasanya. Dan gitu ya. Maka kadang-kadang anaknya di seberang sana itu ada apa-apa, itu semacam kayak ada setruman ke ibu-ibu gitu ya. Itu firasah namanya, firasatun bahasa Arabnya firasah. Itu ada getaran yang memang Allah hadirkan gitu, hadirkan sehingga terasa kok ada apa ya ternyata kan begitu. Itu firasat, ada benarnya. Tapi tidak terhadap mimpi yang seperti ini tidak membenarkan 100%. Bisa benar, bisa salah. Jadi itu firasat namanya. Yang kedua, mimpi yang dari setan. Mimpi dari setan. Itu nggak boleh. Mimpi itu mimpi tentang bertemu dengan Allah. Mimpi ini bertemu Allah pasti itu dari setan. Kalau mimpi bertemu Allah, ini Allah nih, itu pasti itu bohong dan dari setan. Kalau ibu-ibu mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, itu benar datangnya dari Allah dan itu benar mimpi itu.
Kalau ada di antara ibu-ibu yang biasa yang dihadirkan Allah kepada ibu dan itu benar nilainya. Cuma konon katanya orang yang sudah bermimpi seperti itu udah ingat lagi tuh, cuma nikmat rasanya tuh ketemu Nabi, gambarnya tuh teduh dan sebagainya. Cuma menggambarkan lagi udah lupa. Nah, begitu tuh. Nah, itu rahmat dari Allah, ibu-ibu. Dan yang ketiga, mimpi bunga-bunga tidur saja. Mimpi bunga-bunga tidur. Biasanya kaitannya dengan psikologis, ibu-ibu. Unsur psikologis. Apa nih? Kalau ibu-ibu mimpi mau tidur kelaparan, mau makan apa-apa nggak ada tidur. Waktu tidur makan enak kan gitu ya. Itu kan karena terbawa psikologis tadi mau tidur kelaparan kan gitu ya. Itu. Apalagi mau tidur karena habis capek kan gitu ya. Capek kan gitu. Itu bunga-bunga tidur aja terus mimpinya seperti dikejar-kejar apa itu pengaruh psikologis, pengaruh keadaan, panasan kan gitu ya. Itu bunga-bunga tidur saja. Jadi mimpi ada yang memang anugerah Allah ya, yang benar kalau bertemu dengan Nabi itu pasti benar. Gitu ya. Atau isyarat dari Allah. Nah, itu boleh dipercayai tetapi tidak boleh 100% percaya. Ternyata tadi kan benar apa yang disampaikan ya, Ibu Yani ya. Jadi benar ya. Ternyata kabar ini benar. Itu Allah hadirkan sebagian rahmatnya kepada ibu melalui mimpi. Syukurilah tidak semua orang seperti itu. Kan gitu. Tetapi percaya seluruhnya juga tidak boleh. Mendustakan semuanya juga tidak perlu. Kan begitu. Dan yang terakhir tadi mimpi yang sifatnya adalah bunga-bunga tidur saja kan gitu ya. Yang tadi pengaruh-pengaruh apa tuh? Pengaruh-pengaruh efek psikologis, orang mau perang. Kalau misalnya tidur terlalu panas, maka seperti kita itu di tengah terik matahari begitu bangun keringatan. Ya memang kenapa? Karena kamarnya kepanasan. Kan gitu ya. Kan itu. Jadi itu bunga-bunga tidur yang ada kaitannya dengan kondisi jasmaniah kita. Nah, di dalam surat Yusuf disebut adghatsu ahlam. Adghatsu ahlam itu bunga-bunga tidur saja. Gitu ya. Jadi ketika ditanya mimpinya raja tadi tuh, mimpi ada 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk kan begitu, itu mimpi kan. Lalu ketika ditanyakan kepada para punggawanya, para menterinya itu mengatakan itu adghatsu ahlam, itu bunga-bunga tidur saja karena nggak tahu takwil mimpi. Tapi begitu ditanyakan kepada Nabi Yusuf, nah Nabi Yusuf diberi oleh Allah rahmat untuk bisa menerjemahkan mimpi. Maka diterjemahkan sama Nabi Yusuf. Tapi orang yang bisa mampu menerjemahkan mimpi itu kan orang terpilih saja, kan gitu ya. Nabi bisa. Nah kita ketika dapat mimpi seperti itu, percaya jangan 100%, mendustakan juga tidak 100% pada konteks tadi itu yang firasat tadi. Cuma menyampaikan itu bagus Ibu. Saya kok menyampaikan sebagai apa? Warning kan boleh. Sebagai warning kan boleh. Saya kok mimpi ya itu anak Ibu pergi ke pergi ke Magelang kok ada kecelakaan kan gitu ya. Nah, disampaikan hanya sekedar menyampaikan warning nggak apa-apa, tapi tidak percaya 100%, paling tidak menjadi hati-hati. Oh, berarti harus hati-hati. Dan doa kita kepada Allah SWT, insya Allah dengan izin Allah bisa saja mengalihkan catatan takdir yang sudah kena, yang sudah dicatat untuk si fulan bahwa dia akan kecelakaan di tanggal ini, di bulan ini, dengan izin Allah karena doanya kita itu boleh jadi Allah geser, Allah gantikan, Allah selamatkan. Nah, itu makanya takdir itu bisa berubah begitu menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Dari ikhtiar. Jadi terkait dengan mimpi saya kira itu, mohon maaf Ibu jawabannya gitu ya. Wayani, makasih pertanyaannya. Makasih Ustaz. Sama-sama Mas Ruro tadi bertanya. Mas Ruro, iya. Ibu Mas Ruro. Makasih Bunda Mas Ruro. Silakan. Yang ada yang lain Bun? Satu lagi mungkin? Ya, satu lagi. Oh, nanti di grup ada iya. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan. Ini saya Yang chat Ustaz.
Iya. Tapi tadi sudah dijelaskan. Iya, tapi nih, kayaknya Ibu Lailia mungkin agak terlambat tadi Bunya datangnya. Jadi beliau bertanya kenapa surat At-Taubah tidak mengawali dengan basmalah, gitu ya. Kalau tidak salah tadi di awal sudah disinggung sedikit ya Bunya. Iya. Sedikit bahwa karena ada pendapat ulama itu lanjutan dari surat Al-Anfal. Maka karena lanjutan seakan-akan satu surat, maka tidak ada pemisahnya. Yang kedua, karena di dalam surat At-Taubah berisi tentang peperangan dan peperangan. Sehingga tidak layak isinya kekerasan, pembunuhan, begitu, dengan menyebut yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Isinya tetapi perangan. Nah, kira-kira itu pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bun, Bu Lailia. Enggak. Ada. Baik, saya kira cukup ya Bun ya. Alhamdulillah. Gimana Bu Enda, cukup nih? Bu Enda. Cukup ini. Sudah ada yang bertanya saya kira. Cukup ya. Alhamdulillah. Baik. Saya ingin menyampaikan ke Ustaz, terima kasih banyak atas Iya. ilmunya kepada kita pada hari ini, Alhamdulillah. menjadikan lebih baik. Amin. Untuk dunia dan akhirat. Ya. Dan semangat lagi untuk mengaji untuk berikutnya. Kita kasih sehat selalu Ustaz. Gitu. Amin insyaallah. Terima kasih. Baik, Ibu-ibu yang muliakan, kita akhiri dengan doa. Sebelum berdoa, mari kita bacakan Al-Fatihah. Dengan ini Allah SWT hadirkan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Allah jadikan anak-anak kita dengan jadi anak-anak yang soleh dan salihah. Allah hadirkan keturunan dari kita, keturunan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, dan juga bagi agama dan bangsanya. Al-Fatihah. Semoga Allah jaga kita dan keluarga dari berbagai musibah, bala, penyakit, dan wabah. Dan kepada orang tua kita yang sudah wafat, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah lipatkan kebaikannya. Guru-guru kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah jadikan ilmunya bermanfaat bagi kita, menjadi ceria baginya, insyaallah. Tilkaniyah wa ala kulli hadin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami, dosa kami yang lakukan sengaja maupun terlupa. Dosa orang tua kami, baik yang disengaja maupun yang terlupa, yang sempat engkau mintakan taubatnya, yang sempat ia mintakan taubatnya kepadamu ya Allah, ataupun yang terlupa. Jangan biarkan beliau-beliau ya Allah di alam kuburnya mendapatkan azab dan siksa. Sinarilah alam kuburnya, lapangkan, luaskanlah alam kuburnya, hadirkan kenikmatan dan taman surga di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami adalah orang-orang yang senantiasa berbakti kepadamu. Allahumma ja'alna minal muttaqin, jadikan kami dan mereka orang-orang yang bertakwa kepadamu. Waj'alna wa iyyahum minas salihin, jadikanlah kami dan mereka orang-orang yang saleh di hadapanmu ya Allah. Allahumma rabbana alhimna ilman nafqahu bi awamirka wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah kami, keluarga kami, tetangga kami, saudara kami dari berbagai penyakit dan wabah. Di antara keluarga kami, saudara kami yang mendapatkan ujian dengan cobaan wabah ini, berikanlah kesabaran, ketabahan dalam menjalaninya ya Allah. Jadikan penyakit yang dideritanya sebagai penghapus dosa-dosa bagi mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa
ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam.